siap kita belajar. Ya, ayo siapkan. Minumnya kurang di sini dulu. Semuanya itu. Ya. Tempat prosok senang desek-desek aja. Ya alat. Iya, biar enak. Biar lebih enak. Bisa. Oke. Lanjut. Ya, tunggu masih ya. Ya. Selamat malam semua yang Indonesia, Asia. Selamat pagi yang ada di Amerika. Selamat sore yang ada di Belanda. Baik. Saya tidak tahu mengapa Roh Kudus memberi kita tema yang sekarang kita mau pelajari. Masalah terbesar dalam hidup kita, ya, dengarkan. Masalah terbesar dalam hidup kita itu ketika kita memaksa Tuhan untuk menuruti semua kemauan kita. Setuju atau tidak? Iya. Saya ulangi ya. Masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan gak punya uang. Saya tanya, siapa yang setuju hidup gak punya uang itu pasti masalah? Salah atau betul? Coba yang lain jawab. Setuju. Salah. Dengar, kenapa salah dengar ya? Kalau saudara berkata orang yang gak punya uang hidupnya pasti bermasalah, Ulang. itu artinya saudara beranggapan orang kaya raya gak punya masalah. Salah atau betul? Belum jawab. Enggak mau jawab. Jadi gimana? Tadi saudara bilang gak punya masalah, gak punya uang itu masalah. Itu artinya saudara beranggapan orang yang uangnya banyak gak punya masalah. Salah juga. Betul. Salah juga. Nah, jadi masalahnya bukan pada uangnya. Betul. Nah, itu. Masalahnya pada orangnya. Iya. Oke, saya punya ilustrasi, tapi ini fakta. Mana lebih baik punya uang banyak tapi nggak punya nafsu makan, atau tidak punya uang tapi punya nafsu makan? Ini nggak enak. Jangan berkata ini. Oh, maunya punya uang banyak juga punya nafsu makan. Bukan itu jawabannya. Ayo, ngerti nggak pertanyaan saya? Oke, jawab ya. Yang muda-muda, yang tua-tua, yang setengah tua. Serius ini. Oke ya. Mana lebih baik uang banyak tapi nggak punya nafsu makan? Maaf loh. Saudara pernah ketemu ada orang kaya makan harus tawar, bubur pun disaring. Menderita nggak hidup seperti itu? Iya. Maka itu kalau suruh milih itu ya. Ayo, nggak punya uang tapi punya nafsu makan, punya banyak uang nggak punya nafsu makan. Nggak mau milih. Loh, suruh milih, bagus sekali Pak Pendeta ini. Oh, pilihannya cuma dua begitu. Pilihannya dua. Ya, dengar ya, yang jawab tadi gembala yang di sini dong. Suruh milih, jawabnya nggak mau milih, jujur aja jujur. Milih yang mana? Nanti jujur salah. Sudah lah. Milih yang mana? Ayo. Atau Enggak usah atau. Nah, ini pantesan. Pendetanya bandel, cuma bandel. Kok saya? Kok saya? Loh ya, coba pilih. Serius saya bilang. pilih aja. Lah yang mana? Ya pilih. Bandel lagi. Istri mana tua lo itu kayak begitu. Suruh milih. Saya nggak ngomong lah. Coba ini hanya sudah Yang punya pemikiran nafsu saja. makan. Punya nafsu makan. Iya, lebih baik nggak punya uang tapi punya nafsu makan. Yes. Loh, dan gimana kalau nggak punya uang dan punya nafsu makan? Nggak ada makanan. Tunggu, jam makan datang ke rumah inti. Ngerti? Betul sekali. Jam makan datang ke rumah teman baik. Loh ya atau tidak? Kenapa Julia? Oke, nah kalau sudah jam makan pas nggak punya uang ingin makan,
datang ke rumah teman baik nggak diajak makan, langsung dalam hati senasib. Yang penting masih punya nafsu makan. Kalau jam makan siang nggak dapat, ya tunggu sore cari ke rumah teman baik yang lain kok. Maaf, ini sekedar pemikiran. Maka itu tidak punya uang itu bukan masalah. Tapi masalah adalah ketika kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Berapa hari yang lalu ada satu keluarga sedang punya dilema pas Natal. Nah, keluarga ini mertuanya itu minta supaya mertuanya punya 3 anak. Nah, keluarga ini salah satu mantu dari 3 anak itu. Nah, ribut besar. Karena untuk menuju ke rumah mertua itu harus naik mobil kira-kira 9 jam. Bawa bayi lagi. Bisa bayangkan. Wah, saya kaget. Natal itu tanggal 25. Saya ditelepon. Oh ya, terima kasih Ibu penatua, rumah dipinjamkan, ya, terus mobil dipinjamkan, baru dibelikan microwave kemarin. Terima kasih banyak. Kalau microwave kecil kami bawa pulang, bisa. Yang nggak tahu nggak usah tahu, perusahaan kami saja. Oke? Tadi ditelepon. Aduh, pokoknya ngeri keadaannya itu. Nah, jadi maunya gimana? Nah, ini loh masalah. Kan keluarga saya juga pengen ketemu Natal itu. Nah, Natalnya kan sehari aja. Kalau udah ada 25, mereka jadi ribut. Nah, ini contoh. Semua yang namanya manusia pasti ingin dituruti kemauannya. Betul atau salah? Betul bukan? Nah, kalau semua keinginan kita harus dituruti, cuma satu yang akan menyelesaikan masalah, yaitu ayo masing-masing kita jadi Tuhan sendiri-sendiri. Betul atau salah? Betul. Siapa dong? Betul. Tapi mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka itu untuk masuk tahun yang akan datang, milikilah sikap ini. Lebih baik saudara dan saya bisa berkata, berani berkata, dan wajib berkata, jadilah kehendak. Amin. Amin. Jadilah kehendak. Ini yang kita harus tahu. Dalam perjalanan yang macet tadi luar biasa, dari Dasi ya sampai ke sini, waduh sudah. Nanti maafkan kami karena Taipei juga macet kayak Jakarta. Terlambat sampai, sehingga yang Instagram, Facebook 40 menit tadi terlambat 5. Tiba-tiba Instagram saya ada notifikasi masuk. Terus saya lihat sebuah foto dari 3 orang. Seorang papa dengan anak lakinya dan anak perempuannya yang masih kecil. Dengan background yang ceria memberi selamat Natal. Sekarang keren ya, masing-masing keluarga pasti punya foto untuk Natal. Dan di foto itu, tiga orang ini senyumnya itu menyenangkan. Terus saya tulis, bawalah senyum ini di sepanjang tahun 2024. Kalau senyum ini kalian bawa sepanjang 2024,
Maka dari 3 orang tahun 2025, 2026, terus kalian akan tambah jadi 4 orang, 5 orang, 6 orang. Kenapa saya tulis ini? Maret yang lalu, tahun ini, istri dan mama dari 3 orang ini meninggal. Masih muda, umur berapa? 47. Pelayanannya luar biasa. 3 hari sudah, saya betul-betul gak bisa konsentrasi. Anda gak percaya? Dia meninggal jam 15.20. Catatnya, saya masih simpan. Jam 13.05, dia itu masih WA saya, WhatsApp saya, untuk ngurus 1 bayi yang ditinggal orang tua. Maka itu ketika jam 15 sekian dia meninggal, nggak mungkin. Saya periksa lagi, ini WA-nya baru 2 jam lebih yang lalu. Bisa kaget kan? Nah, 2 hari yang lalu pas Natal 25, saya telepon suami. Aduh, saya salah telepon. Kenapa? Pak, kenapa telepon saya? Tahun lalu di hari ini. Vonis dokter. Jadi dia meninggal 13 Maret. Desember 2022, dokter memvonis istrinya kanker stadium A. Dan tiba-tiba saja. Wah, saya salah ini. Untuk telepon dia mengucapkan selamat Natal. Maka itu tadi ketika saya lihat foto mereka bertiga senyum. Dengan apa yang dia katakan 2 hari lalu, ngerti nggak maksud saya? Iya. Nah itu saya pesan. Bawa senyum ini sepanjang 2020. Yes. 25 Desember itu dia bilang, saya nggak apa-apa Pak sebetulnya. Dia sebut nama anak lakinya dan sudah umur 21. Nggak apa. Tapi yang kecil perempuan ini loh. Saya itu kerepotan apa ngatasi. Memang ini cucu kami yang kecil ini, pinternya luar biasa. Kan anak umur 7 tahun, dia bisa tanya, Opa, kenapa ada setan? Jawab, coba bayangkan. Terus, kenapa di dunia ini apa-apa harus bayar? Kok nggak bisa gratis? Itu anak kritis. Nah ketika papanya waktu saya telepon Natal pas 25 itu, saya bisa bayangkan juga menghadapi anak. Ya dalam hati saya tahu, kalau ada mamanya, saya nggak akan repotan. Anak perempuan ke mama. Bisa bayangkannya. Nah, tadi di mobil itu saya beri komen di Instagramnya. Senyum di 2024. Saudara, kenapa senyum itu penting? Yang sudah berapa kali mengikuti saya mengajar, dan ini diingatkan lagi yang belum tahu. Saya lupa tahun 80 berapa, Roh Kudus ngajar saya. Masalah atau setan atau kesulitan atau tantangan atau tekanan hidup itu nggak perlu didoakan. Diapakan? Senyum pada mereka. Nanti mereka yang tahu. Itu nggak senyum. Percayalah, yang hobinya suka dikit-dikit, ada setan, ada setan. Dalam Yesus, begitu. Hari ini saya beritahu, pokoknya kalau kita bisa memberi senyum kepada setan, senyum kita itu menjadi api neraka buat mereka. Makin bilang, amin. Senyum saja. Berarti yang banyak senyum itu ada setan situ. Lain. Oh ini Pak Gembala ini. Ayo ini juga penonton di sini tolong ya. Saudara serius.
Dan saya belajar dari hidup Yusuf. Kenapa setan tidak bisa ganggu Yusuf lagi? Ya, nggak usah dicari ayatnya, tapi percaya. Setelah ujian terakhir dari setan, Yusuf dimasukkan penjara dan tetap senyum. Maka itu sampai hari Yusuf meninggal, Yusuf itu nggak punya catatan dosa. Iya. Ingin nggak dalam hidup kita nggak punya catatan dosa? Nah ternyata ini. Begitu Yusuf tetap senyum setelah dibuang ke sumur, senyum, setan jengkel. Yusuf dijual ke Mesir, tetap senyum. Setan coba senjata yang lain buat Yusuf enak sedikit, jadi kesayangan Potifar. Maksud setan, jatuhlah kamu Yusuf karena kenikmatan ini enggak berhasil. Senjata yang kedua sama, kenikmatan. Istri Potifar cari gara-gara, Yusuf menolak. Akhirnya setan kembali ke senjata pertama, yaitu penderitaan. Masuk penjara, divonis umur hidup tanpa diadili dan tidak boleh ada pembelaan. Bayangkan. Dan usia Yusuf tahun itu belum 20 tahun. Habis gak hidupnya? Habis. Tapi dia senyum. Dalam penjara pun dia nikmati bersama Tuhan. Maka itu saya menemukan kalimat ini tahun awal 80. Kalau saudara dan saya mau meninggalkan tahun ini dan masuk tahun yang akan baru dengan imannya Yusuf, nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan ini. Amin. Enak. DNAN. Enak dong, nikmat kok. Ulangi lagi. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan ini. Tolong cari sumbernya apa? Yang tinggal di HP. Serius. Nah, maka itu memberi senyum kepada masalah, memberi senyum kepada iblis, itu kekalahan fatal buat mereka. Katakan amin. 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 Serius. Kesimpulannya untuk bagian ini. Jadi kalau setan tahu saudara dan saya tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan penderitaan, tidak takut dengan masalah, percayalah si masalah yang takut dengan kita. Oh enggak, amin. Amin. Betul tidak? Pasti mereka takut. Nah, ini loh resepnya. Jangan pernah nengking-nengking setan, musir setan. Senyum saja, nanti mereka lari sendiri. Setuju? Betul tidak? Harusnya usia kita makin bertambah, harusnya kita makin pengalaman dengan masalah. Ya, setuju. Betul ya? Setuju. Itu dia. Nah, Yusuf mengalami itu. Maka itu akhirnya ini nggak ada ayatnya, cuma percaya. Setelah Yusuf di penjara tidak ngomel, tetap menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu, akhirnya setan berkata begini. So, mulai sekarang seenak-enakmu, senjata kami sudah habis. Bisa? Saudara dan saya buat setan seperti itu? Harus bisa. Karena contohnya sudah. Nah, untuk bisa seperti itu, cuma satu ini. Jangan paksa Tuhan menuruti semua kemauan kita. Lebih baik kita balik kalimatnya. Ayo kita paksa diri sendiri untuk menuruti kemauan Tuhan. Setuju? Setuju. Ulangi. Lebih baik ayo paksakan diri sendiri untuk menuruti kemauan Tuhan. Inilah bekal untuk tahun yang akan datang, maka hidupnya akan luar biasa. Saya ulangi lagi. Masalah terbesar dalam hidup kita ketika kita memaksa Tuhan untuk menuruti semua keinginan. Itu masalah terbesar. Hari ini kita ubah. Gimana ubahnya nanti ya diulang? Paksakan diri kita sendiri untuk menuruti
kemauan Tuhan. Maka kalau saudara dan saya hidup seperti ini, hidup itu luar biasa. Amin. Amin. Hidup itu luar biasa. Karena ini kuncinya. Kita buka Efesus 5:17. Silakan dibaca. Efesus 5 ayat 17. Gerald, bisa ngerti ya? Hebat kamu. Efesus 5:17. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu Stop, yang bagian kiri saya belum. Ada suara mana? Mau bahasa Inggris, mau cuman, apa silakan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kebodohan kita di hadapan Tuhan bukan karena kita tidak sekolah. Kita dianggap bodoh ketika kita tidak mengetahui kehendak Tuhan. Tolong Pak Gembala bacakan yang TSI-nya di situ. Filipus enggak harus dinaikkan oleh Pak Filipus. Ya. TSI-nya. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan. Nah, Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. wow. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Carinya di aplikasi Sabda ada. Baca lagi Pak Max, itu bagus. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan. Nah stop, jangan hidup sembarangan. Apa itu hidup sembarangan? Memaksakan Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Ya. Itu sembarangan. Ya. Lanjut. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau? Usahakan. Papa mau apa untuk hidup kita? Terus? Untuk kamu lakukan. Untuk kita lakukan. Amin. 2024 masih penuh misteri, betul tidak? Ya. Kita nggak tahu terjadi apa. Apa yang pacaran akan terus atau putus? Nah tadi, jadi macet 1 jam lebih ya. Kami sampai ke tempat ini bagus. Terus saya dapat telepon dari Australia. Nah salah satu cucu kami ini perempuan sudah umur 20 berapa? 22, 23. Nah, punya pacar. Nah, saya juga kenal dengan pacar. Tiba-tiba si papanya kontak. Kami sebagai orang tua harus jawab apa? Karena mereka memutuskan bulan Januari akan tinggal bersama. Nah, kami memutuskan, kami setuju asal menikah dulu. Tapi mereka tidak mau. Nah, saya tahu alasannya. Dengar baik-baik. Karena keadaan sudah kacau. Alasannya mereka nggak mau menikah karena nggak mau komitmen. Wajar tuh zaman sekarang begitu. Ya. Nggak mau terikat pernikahan. Wajar. Nah, mereka mau tinggal bersama supaya kalau sampai nggak cocok bebas putus. Terus saya ajar. Apalagi cucu kami ini yang perempuan. Saya ajari orang tuanya, beritahukan. Maka itu yang gadis-gadis harus tahu. Menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. That's right. Loh, saya dia yang punya anak perempuan harus beritahu. Ngerti nggak? Ngerti. Menikah itu beda dengan orang beli sepatu. Goblok. Ayo, bisa nggak beli sepatu titik? Bisa. Nggak bisa. Oh, bisa titik bisa. Online. Betul nggak? Beli Karena apa? Angkanya bisa sama, tapi kalau udah dicoba belum tentu. Ada? Nah, orang yang beli sepatu itu nggak perlu komitmen bayar. Betul. Harus dicoba dulu. Goblok itu. Satu toko sudah coba 30 pasang sepatu. Yang jual berat marah nggak? Ya. 30 kamu coba semua nggak cocok, cari toko sebelah. Nah, saya bilang Bapak, beritahu anak perempuan,
Karena kamu nggak mau komitmen, kamu putus. Kamu ketemu cowok lain, maaf dicoba lagi, nggak cocok lagi. Lalu sampai umur berapa? Sampai ketemu yang pas. Saudara, ini konsep terjadi. Dalam nama Yesus, jangan sembarangan. Laki-laki bajingan, matilah kamu. Merendahkan perempuan. Awas. Awas kamu teh. Jangan main coba-coba. Tolong ya anak-anak gadis dengar konsep ini. Iya. Setuju. Jangan mempermainkan perempuan. Amin. Jangan sekali. Tolong ya gadis-gadis kalian jangan. Hormati kekudusanmu. Yes. Kehormatanmu. Keperawananmu. Hormati. Terus saya ajari nature alam ini itu penuh komitmen. Penuh. Ya. Contoh 4 musim. Ya. Seperti Taiwan 4 musim. Hmm. Bayangkan kalau pohon-pohonan nggak mau komitmen kepada hukum alam, nggak usah bilang Tuhan lah kalau tinggi alam saja. Misalnya ini sudah musim gugur, tapi ada pohon nggak mau komitmen, enggak, aku tetap mau di musim semi. Rusak alam. Iya. Kamu kerja dimanapun, seringan apapun, seberat apapun. Mau tanpa komitmen? Besok? Nggak mau. Apa itu komitmen? Ya harus tahu jam kerjanya berapa jam, masuk pulang jam berapa, gaji berapa, tugasnya apa. Mau kerja nggak ada semua itu. Nah, ketika saya terangkan itu di mobil tadi, bapaknya betul juga. Tapi saya lanjut. Ya iya. Nah, waktu itu kamu minta maaf kepada anak dan katakan, tapi ya yang sekarang terakhir ini bagaimana? Cuma Facebook kan? Cuma Facebook dong. Sudah nak apa mana? Instagram. Jalan. Jalan aja. Jalan. Jalan aja. Nanti boleh di-share ya. Iya, aduh. Ya, dengerin. Nah, ternyata di zaman seperti ini sudah berkali. Sudah. Nah, di zaman seperti ini rusaknya keluarga. Ketika setan membuat manusia nggak mau komitmen, apalagi dalam pernikahan, itu akan menghancurkan rumah tangga. Jadi orang seenaknya itu. Ini bahaya sekali. Jadi untuk apa saja dalam kehidupan kita, ternyata komitmen itu mutlak, katakan amin. Amin. Tanpa komitmen akan hancur semua. Karena hidup seenaknya. Bagi kalian yang kuliah, bisa kalian kuliah tanpa komitmen apa? Seenak-enaknya, masuk nggak masuk, bayar nggak bayar, ya nggak ada. Maka itu tolong sampaikan. Nah, kalau saudara dan saya berani mengatakan, aku akan paksakan kehendakku untuk mengikuti kemauan Tuhan, maka itu sebuah komitmen dalam hidup kita untuk mentaati Tuhan dalam semua hukum-hukum. Nah, inilah konsep dalam kehidupan kita. Jelas ya? Untuk hal ini, maka ayo semua kita mulai hari ini jangan melanggar komitmen. Ini nggak bicara tentang Tuhan kita. Dalam hidup sehari-hari harus ada komitmen. Saudara belanja barang yang murah saja, itu komitmen. Apa komitmennya? Nggak bisa dikembalikan. Betul nggak? Ya keterlaluan. So beli barang murah, 3 kali balik ya enak aja. Oke ya. Nah itu dia jam 9 harus berangkat. Bisa jam 9 sana? Sampai 9:30 sebentar lagi ya. Pak Max nanti melanjutkan. Kita lihat ayat yang berikut. Pergumulan Tuhan Yesus yang paling berat bukan soal uang, bukan soal pelayanan,
bukan soal fasilitas. Pergumulan Tuhan Yesus yang paling berat ketika dia berdoa sampai bergumul, bercucuran darah keringat, bercampur darah keringatnya. Kalimat ini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Itu pergumulan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesusnya bergumul seperti itu, apalagi kita yang manusia ini. Setuju ya? Maka itu komitmen ini penting untuk berani berkata, bukan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu yang menjadi. Kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 41. Ya, ulangnya 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Apa artinya? Roh itu penurut. Manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan diperbarui oleh kuasa darah Yesus, roh itu nurut. Apa mau? Ayo. Wah, itu penakut datang. Coba ke sana semua. Terus. Ya, masih bunyi. Ada kursinya sana. Sana masuk. Iya. Ini ada 2 biasanya. Ini masih ada kursi. Ini masih ada kursi. Maaf, sebentar ya. Teman sama Wewe mana? Parkir. Udah, kita masih di ayat Matius 26 41. Roh kita ini menurut karena sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi daging itu lemah. Yes. Apa itu daging? Jiwa kita. Jiwa kita ini gak usah dibawa ke sana semua, sempit kan? Sini kita. Ya. Ini ada 2 lagi. Nah, jiwa kita ini sumber masalah. Ya. Apa itu jiwa? Pikiran, ide, perasaan, emosi, dan keinginan. Ini sumber masalah. Roh kita ini nurut. Ayo berdoa, ayo. Ayo kita ke gereja, ayo. Ya, ayo kita pelayanan, baca kitab, ayo. Itu roh kita. Tapi jiwa ini kedagingan kita. Ini yang masalah. Maka itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga. Artinya selalu waspada, siap-siap. Ayo masuk. Ini penakwa yang keempat dan kelima dan keenam. Tidak apa. Lagi martabak berapa loyang? Ya. Nah, apa itu berjaga-jaga? Hati-hati, awas. Untuk apa saja? Kenapa tak? Ya, jadi apa terganggu kamu sibuk? Kalau kita tidak berjaga-jaga, nggak waspada, gampang sekali kita jatuh. TSI-nya bacakan. Tetaplah bangun dan berdoalah terus, supaya kamu masing-masing tidak berdosa waktu iblis mencobaimu. Ya. Memang rohmu ingin berbuat yang baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Nah, rohmu mau, roh kita ini selalu penurut, tapi daging kita ini yang jadi masalah. Nah, kita ada kata tetap bangun, awas, berhati-hati dalam hidup. Maka kalau kita bisa menghidupi firman ini dan melakukan firman ini, percaya hidup kita akan luar biasa. Amin. Amin. Hati-hati terus. Apa contoh berdoa dan berjaga-jaga? Sederhana. Bahaya atau tidak nyetir sambil main HP?
Nah, berarti orang itu tidak berjaga-jaga. Dan ingat loh, yang celaka bukan yang main HP aja. Itu bisa mencelakakan orang Semua. Nah, seperti itulah hidup kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Orangnya di sini. Nah, itu bertobat namanya. Kita digas ya, kalau digas baru Nggak bisa. Wah, nggak cocok jadi pengakuan. Pena muda. Oke, ayat yang berikut, satu ayat lagi, supaya kita betul-betul punya kekuatan yang hebat. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Ya. Ya. Roma 7 18. Jadi yang baru datang, tema kita hari ini adalah masalah utama manusia adalah memaksa Tuhan untuk menuruti keinginannya. Ingat ya. Maka itu hari ini kita harus memaksa diri kita untuk menuruti kemauan Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Sudah, Roma 7:18, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, bagaimana? Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan kehendak berbuat apa yang baik. Ini manusia. Maka itu kenapa satu-satunya ayat yang berkata Tuhan menentang orang congkak? Bukan orang berdosa, bukan orang berzina, orang congkak. Apa itu orang congkak? Orang yang merasa tidak berdosa. Ya. Merasa aku baik kok, aku nggak pernah punya utang orang. Akhirnya orang ini bilang apa? Oh, itu jangan utang aku. Betul tidak? Aku nggak pernah minta tolong siapa-siapa. Artinya, maka itu jangan minta tolong aku. Aneh loh ada orang kayak begitu. Jangan maksa aku telepon kamu, karena aku nggak pernah telepon siapa-siapa. Aneh ya? Tapi ada. Ingat firman itu. Sebagai manusia, nggak ada yang Sempurna. nggak ada yang baik. Gak ada yang baik. SI-nya, bacakan. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai hukum Taurat. Ya. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada dalam diri saya. Terus, Saya memang ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. setuju firman ini? Itu manusia ingin melakukan yang baik, tapi Tidak bisa. nggak mampu. Tapi itu jangan sombong. Amin. Sempat tadi ya, kok saya lupa. Di jalan tadi, oh ada yang berkata tadi ya, saya ini merasa hidup ini kok nggak berarti, nggak begini. Saya tanya kenapa? Karena ada beberapa teman-teman saya yang seumur saya sudah begini, sudah begitu. Sering nggak kita berkata seperti itu? Nah saya bilang pada saudara itu satu kesombongan. Loh, bukankah itu hal baik untuk saya bisa memacu diri saya? Tidak. Jangan hidup membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan hidup ini dengan Tuhan Yesus. Berarti maksudnya, kalau tiap hari kita bisa menyadari, kok aku belum ya bisa seperti Yesus. Kenapa? Bukan seperti orang itu, seperti orang ini. Ayo anak-anak muda, sering nggak? Wih, temanku umur 24 sudah punya rumah 4. Crazy rich. Wah, di umur 26 sudah menikah. Aku belum apa-apa. Nah, hati-hati konsep seperti itu. Kita jadi sombong, betul tidak? Pokoknya kalau mau membandingkan hidup kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, jangan dengan orang lain. Sebab di dunia ini nggak ada satupun yang bisa disamakan.
Semua kita ini unik di mata Tuhan. Amin. Maka itu jangan membanding-bandingkan. Ya, ayo kita pacu diri kita sendiri untuk melakukan yang Tuhan inginkan, bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Maka kalau hidup kita seperti ini, saudara, percayalah, hidup ini akan luar biasa. Amin. Amin. Sungguh. Perbandingannya bukan dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Perbandingannya adalah kapan aku makin serupa dengan Tuhan Yesus. Yes. Nah, itu cara kita mendorong dengan menyadari yang namanya manusia nggak ada sesuatu yang baik. Saya pakai contoh ini ya. Kucing, tahu kucing? Ya. Berbulu, nggak mandi, nggak pakai minyak wangi, nggak bau. Lo ngerti nggak mas? Kita nggak berbulu, mandi, pakai minyak wangi, tetap bau. Jadi siapa lebih hebat? Ya sudah. Jadi jangan sombong. Barang bau aja sombong. Ya, betul? Coba lihat ya, maaf ini saya ngomong. Lubang, tahu kita lubangnya? Di hidup kita banyak lubang kan? Pori-pori, tahu kata pori-pori? Coba lihat dari lubang pori-pori di kepala kita, keluar apa ya? Iya. Kalau keluar duit gimana? Ya, lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, mulut, dan lubang yang lain. Ngerti maksudnya? Belum ngerti enggak? Jadi ini menerjemahkan Roma 7 ayat 18. Yang namanya manusia nggak ada yang bersih, nggak ada yang baik, semuanya menjijikkan. Jangan sombong. Serius. Aku baik kok, aku nggak pernah nyakitin orang, aku nggak pernah pas. Nah, sadarilah. Keinginan untuk berbuat baik ada, tapi untuk melakukan itu lagi. Maka itu dalam hidup ini perlu sekali kita bergantung dan tergantung dengan Tuhan. Amin. Sangat banget. Nanti pujian yang terakhir Pak Gembala nyanyikan, nanti kita akan nyanyikan lagi sebagai doa penuh. Nanti sekarang mau meninggalkan tahun ini dengan hati yang beres dengan Tuhan. Apa bentuk beresnya? Memaksakan diri kita untuk menuruti kemauan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan paksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Itu benar. Nanti dulu nyanyi ya. Mau berubah ya? Weh, kalau hari hidup kita seperti ini, meninggalkan tahun ini, masuk tahun yang baru, penuh sukacita dan penuh kemenangan. Amin. Hebat sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Iya, tepuk tangan bagi diri.